calon pekerja migran Indonesia dari Blitar mengaku diperas 50 juta oleh Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK. Simak video sampai tuntas. Warga Blitar, Triyoko Adrianto, yang hendak memperbaiki hidup dengan menjadi pekerja migran Indonesia atau PMI ke Jepang, mengaku diperas oleh Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK ilegal. LPK bernama Itachi Kakao itu diduga memerasnya sampai dengan 50 juta rupiah. Pagi ini Triyoko datang ke kantor Disnaker Pemkab Blitar di Jalan Imam Bonjol didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat Migran Care warga Dusun Tenggong, Desa Tangkil, Kecamatan Wligi, mengadukan pemerasan yang dia alami. Korban sebelumnya pernah bekerja di Brunei pada 2018 sampai 2022 di sektor peternakan. Pada Februari 2023 lalu, trio menanyakan lowongan kerja di Jepang kepada seorang temannya warga desa Bambang Siraman yang bekerja di Jepang. Saat itu dijawab belum ada lowongan. Pada Maret 2023, temannya memberitahu ada lowongan tukang las tapi harus bisa bahasa Jepang. Sang teman menyarankan trio mengikuti pelatihan bahasa Jepang sekaligus keterampilan las di LPK Itachi Kakao milik kakaknya sendiri di Dusun Selopuro, RT 2 RW 4 Kecamatan Selopuro. Saya ikut pelatihan bahasa Jepang sejak Maret sampai Juni. Itu sudah bayar 2,4 juta. Kemudian ikut pelatihan las dan bayar biaya pemberangkatan ke Jepang 32 juta. Tutur trio kepada wartawan Kamis 2 November 2023. Beberapa dokumen kemudian diminta LPK untuk mengurus kontrak kerja. Beberapa di antara dokumen itu menurut trio sengaja dipalsukan agar memenuhi persyaratan yang dicantumkan untuk lolos seleksi berangkat ke Jepang. Salah satunya masa berlaku KTP yang semula sampai 2017 diubah menjadi seumur hidup tanpa laporan ke Dukcapil setempat. Kemudian, Certificate of Employment juga dipalsu yang dituliskan bahwa korban bekerja di PT Sumber Aji Langgeng Santoso sejak 2016 sampai dengan 2022, padahal korban saat itu bekerja di Brunei Darussalam. Upaya trio agar bisa berangkat bekerja ke Jepang tak berhenti di situ. Dia menambah pengetahuan tentang skema bekerja di Jepang melalui internet. Dari beragam informasi yang dia dapat, ternyata bekerja di Jepang harus punya skill yang bagus. Kalau skill dinilai kurang, pekerja di Jepang berpotensi di PHK. Nyali trio mulai ciut. Apalagi dia tidak pernah menandatangani dokumen apapun setelah menyerahkan uang 34,4 juta kepada pengelola LPK Itachi Kakao. Hingga pada Agustus 2023, trio memberitahu pihak LPK dia berniat membatalkan keberangkatannya ke Jepang. Tapi sama LPK tidak ditanggapi. Malah katanya kontrak kerja saya sudah keluar. Kalau batal berangkat harus bayar denda 50 juta. Padahal kontrak kerja itu saya nggak pernah melihat, apalagi tanda tangan. Saya keberatan dan merasa diperas kalau caranya seperti ini. Tambahnya, karena menemui jalan buntu, trio menghubungi Migran Care dan dia didampingi mengadukan masalah ini ke Disnaker Kabupaten Blitar. Koordinator Bantuan Hukum Migran Care Nur Harsono mengatakan ada indikasi pemerasan sekaligus penipuan yang dilakukan LPK yang diduga ilegal itu. Saya sudah ngecek di Dinas Pendidikan yang mengeluarkan izin lembaga pendidikan. Ternyata tidak ada nama lembaga itu. Kemudian di Disnaker, nama lembaga itu juga tidak ada izinnya. Menurut Disnaker, jangankan memberangkatkan PMI, memberikan pelatihan atau pendidikan skill juga tidak boleh. Ini termasuk kategori penempatan PMI unprosedural, ungkap Nur. Nur menambahkan, selain penempatan PMI ilegal yang melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan LPK ilegal itu juga masuk pelanggaran pidana penipuan. Migran Care bersama Disnaker akan melakukan sidak dan memediasi korban agar haknya dilindungi. Tapi kalau upaya ini tidak bisa mengembalikan uang korban, ya kami akan menempuh jalur hukum. Karena ini sudah masuk pasal penipuan dan tidak menutup kemungkinan korbannya tidak hanya satu ini saja. Tandasnya, informasi dikutip dari berbagai media massa. Upaya-upaya pengiriman TKI secara ilegal masih terus terjadi di sekeliling kita. Hati-hati dan waspada terhadap calo atau sponsor yang menawarkan kemudahan dan cepat berangkat bekerja ke luar negeri. Anda mempunyai pengalaman yang sama? Tuliskan di kolom komentar.